Susunan juri. Ya. Satu. Apa aja? Di LCI susunan juri. Ada Ya. grand juri, ada juri, ya. Grand jurinya itu 6 berarti ya, jurinya sementara 6. Termasuk Grand juri 1. Termasuk kamu 7. Kalau saya backup mungkin ya. Ya 7. Pokoknya 7 juri kan? Pokoknya 7 juri kan? 7. Iya kan? Ya, kamu juri. Wah, kamu mau ngatur gimana pun kamu juri. Gitu. Gimana? Kita menciptakan sebuah permainan yang tidak bisa dibobol atau tidak bisa dipermainkan lagi. Permainan yang tidak bisa dipermainkan lagi gitu loh. Karena lu tahu cara bermainnya. Karena saya pelaku. Ya kan? Karena saya pelaku. Mahal nih, Bro. Ya kan? Saya pelaku. Mahal nih, Bro. Welcome back Bro Aye to LCI. Kali ini pembahasan ketiga tentang penjurian LCI yang akan diadakan bulan Februari. bertempat di Pacific Garden. Pinter lu Mas. Ingatlah, itu Pacific Garden. Kadang kita harus Alam Sutera. pura-pura bodoh biar terlihat bodoh Mas. Iya. Ya kan. Oke. Kali ini kita akan membahas temanya tentang juri. Ya kan? Kenapa dengan juri, Jang? Harus dibahas. Iya, karena juri ini yang selalu menjadi polemik dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, bahkan sebelum Masehi. Polemiknya kenapa? Apakah juri ini bermain? Apakah juri ini bisa disuap? Apakahnya hanya orang-orang berduit yang bisa bagi duit buat juri bisa main? Kaum kecil terzolimi. Ya sebenarnya kalau fenomena itu sih enggak ini ya, Jang ya. Kita nggak usah munafik lah ya. Di semua permainan, di semua kompetisi yang sebenarnya hakimnya atau pengadilnya adalah seorang manusia, sosok manusia, praduga atau bukan praduga juga, maksudnya tuduhan-tuduhan itu pasti ada lah ya, pasti ada, Jang. Pasti ada. Nun sewu. Ya. Kali ini gue bertanya mungkin agak lebih mengaspirasikan. Makanya gue catat. Biasanya gue nggak nyatet. Sekarang gue banyak pertanyaan yang gue catat di sini, Mas. Keluh kesah dari bawah, keluh kesah dari para peserta, apa keluh kesah dari para peserta? Dari peserta, dari bawah dan dari diri gue sendiri, gitu. Boleh. Harusnya yang itu nanti Ya. nanti itu pertanyaan nanti. Tapi kan harusnya dengan kondisi kayak gini harusnya yang jawab bukan saya yang kompeten dong. Karena kita punya tim juri gitu. Ya, tapi kamu di sini sebagai apa? Kalau saya ya ada sanggutannya sebenarnya ya. Kalau di LCI saya sebagai ketua hariannya. Ya, Tapi bertugas sebagai juri nggak? mungkin pengawas juri mungkin ya. Salah satu pengawas juri mungkin ya. Salah satu pengawas juri. Oke. Karena nanti kita ya berlapis-lapis itu tadi. Jadi ada juri, ada grand juri, ada pengawas juri. Jadi pengawas juri nanti posisinya di atas grand juri, Jang. Susunan juri. Ya. Satu. Apa aja? Di LCI susunan juri. Ada Ya. grand juri, ada juri, ya. Grand jurinya itu muka lama. Yang dulu yang kita tahu semuanya. Tommy Tibon Solo itu nanti sebagai grand juri 6 berarti ya, jurinya sementara 6. Termasuk Grand juri 1. Termasuk kamu 7. Kalau saya backup mungkin ya. Ya 7. Pokoknya 7 juri kan? Pokoknya 7 juri kan? 7. Iya kan? Ya, kamu juri. Wah, kamu mau ngatur gimana pun kamu juri. Gitu. Dan masing-masing mungkin ya juri itu 7, ya kan? Oke, kenapa pilih juri-juri itu? Kenapa pilih juri-juri itu? Mulai satu, grand juri. Grand juri. Tibon. Ya. Tibon itu menurut kita, menurut organisasi Lohan Club Indonesia, dia mempunyai kapasitas yang luar biasa. Kapasitas
dalam melihat ikan. Satu, dia senior di dunia lohan. Dia bisa lihat ikan secara detail, dia jam kerjanya cepat, dia cara penyampaian, cara edukasinya juga gampang diterima ke khalayak umum juga. Positifnya. Negatifnya, gue nggak usah sebut, lo yang jawab. Negatifnya sih, ya kita nggak usah nutupi lah ya. Tibon secara kualitas mata, secara kualitas pemahaman luar biasa di lohan. Mungkin secara attitude ya, secara attitude yang sekarang yang kemarin-kemarin terdengar oleh khalayak umum ya. Cuman di LCI itu ya karena kita sudah paham ini karakter orang ini, track recordnya A, B, C, D kayak gini, semuanya akan kita antisipasi Jang. Dengan sistem penjurian yang berlapis tadi itu. Jadi seorang grand jury dia tidak mempunyai hak menentukan pilihan, tapi dia hanya sekedar menerima hasil penjurian dari juri-juri yang bertugas, akan direview menurut kacamata beliau secara standar penjurian. Kemudian setelah semuanya itu clear, dia akan setor lagi ke pengawas juri di atas beliau. Itu grand jury. Nah, kemudian ada deadlock misalkan ini sama ini nggak ketemu, ini sama ini nggak ketemu, mungkin dia akan sebagai penengah. Tibon itu, ya kan, lebih banyak negatifnya Mas daripada positifnya. Walaupun gini Mas, ini udah hukum alam. 1000 kebaikan dia akan hilang sama satu keburukan dia. Dan kita tahu gitu. Tapi kenapa lo tetap nggak maksa sih? Kenapa ya kita harus dia? Ya karena itu tadi. Karena dia secara kualitas mata, secara kualitas pemahaman standar ya dia paling jago. Secara penyampaian, secara edukasi ya. Kalau masalah moral kan tergantung kita bagaimana memanage moralnya dia, mengantisipasi moralnya dia kan gitu kan. Makanya di Lohan Club Indonesia itu ada yang namanya pengawas juri. Jadi pengawas juri nanti posisinya ada juri, ada grand juri, pengawas juri itu di atasnya grand juri. Jadi semua hasil nominasi akan di-share, akan diumumkan setelah melalui pengawas juri ini, setelah melalui persetujuan pengawas juri ini. Sama saja ketika 1, 2, 3 juga ada yang namanya pengawas juri lagi, dan itu akan disistem di situ gitu loh. Terus di Lohan Club Indonesia mungkin ada sesuatu sistem yang akan diterapkan yang tidak pernah diterapkan maaf bukan kita menjelekan ya Cang ya, tapi tidak pernah diterapkan di dunia perkontesan lohan lainnya. Jadi posisinya nanti ke-7 juri itu akan dipanggil semua sama LCI. Ketika kita mengadakan kontes bulan Februari 2026 ini, semua juri, ke-8 juri ini akan dipanggil. 7 ya, ke-7 juri akan dipanggil untuk datang ke arena. Kemudian siapa yang bertugas nanti akan diundi di depan peserta. Siapa yang akan bertugas sesuai dengan undian tersebut. Kopiok lah, bahasanya dikopiok. Namanya nanti keluar siapa-siapa yang bertugas. Satu itu. Tapi kalau grand jury tetap Tommy Tibon ya. Terus nanti demikian juga waktu nanti 1, 2, 3 juga. Enggak, itu ada pertanyaan lain Mas. Boleh. Saya ini membahas tentang Tibon dulu Mas. Gitu. Makanya yang saya bilang 1000 kebaikan dia bakal kalah sama ya keburukan dia gitu. Dia mengerti cara bermain. Saya pernah nanya pribadi sama dia. Lu yang paling mengerti cara bermain. Ya, bahkan lu bisa rapi bermain. Gitu. Mungkin dari saat gue pernah ngomong sama dia, ini momen dia untuk menunjukkan sometimes manusia melakukan kekhilafan. Ya kan? Gue mau memperbaiki diri gue. Ataupun sebenarnya gue nggak mau begini. Jadi yang gue pernah bilang nih,
Lo udah dikasih makanan Royal Canin nih, iya kan? Tapi tiba-tiba dikasih cuek. Paham nggak maksudnya? Paham. Iya kan? Lo udah dapat gaji dari organisasi, lo udah dapat honor. Tiba-tiba ada pemain yang ngasih uang. Berarti kan ini semua nggak melulu tentang juri kan? Attitude pemain juga kan yang harus dibenahi kan? Lo mau bermain fair, lo jangan bermain sama juri. Manusiawi. Iya kan? Orang semua butuh uang. Betul. Gitu kan? Dan T-Bone tahu percis itu. Dan saya dengar sendiri dari T-Bone, ya kan? Di LCI ini dia semua akan berubah. Dan dia akan terima apa ya sebetulnya? Karena ada sanksi, Mas, yang akan diterima di saat seluruh juri akan menerima sanksi di saat ketahuan bermain, ketahuan yang aneh-aneh, dan itu ada buktinya berupa sanksi sosial, dan kalau emang itu ada delik hukumnya akan dipenjarakan. Apakah itu benar? Jadi gini, Jang, di LCI nanti sebelum juri bertugas akan diadakan sumpah juri. Kalau dia manusia, punya moral sebagai manusia, ketika disumpah sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing, dia pasti akan melakukan sesuatu hal secara real menurut standar penjurian. Dia akan melihat ikan, melihat ikan sesuai dengan kacamata beliau, sesuai dengan standar penjurian. Satu itu. Yang kedua, ya kita sudah antisipasi tadi itu, Jang, bahwa semua manusia itu punya karakter yang A, B, C, D, punya berita yang A, B, C, D gitu kan, punya masa lalu yang A, B, C, D, ya. Tapi ya LCI akan antisipasi semuanya itu dengan beberapa trik. Nekat. LCI ini nekat dengan menunjuk sosok beliau yang emang, ya gue tahu kapasitas beliau tuh keren buat ngeliat ikan ini segala macam, tapi banyak hal miring di luar ya, nggak attitude lah. Gue hal miring di luar yang tapi keren lah. Kita mau kasih terobosan ke situ ya. Iya, itu terkait sama pertanyaan kedua, kenapa pilih juri-juri itu ya. T-Bone udah termasuk pertanyaan kedua. Selain T-Bone siapa? Apa ya? Lupa. Kamu. Ya kalau saya Kamu. Saya gue tanya ke lo, Mas. Ya kan? Ini ngerokok nggak apa-apa kan? Kita dari tadi ngerokok Ya, rokok aja, Mas. Nggak ngerokok kita kanker, Mas. Kenapa? Bro Ayah, sorry ya. Mungkin nih pertanyaan bener-bener dari hati gue, bahkan mewakili banyak orang yang nanya. Nggak apa-apa, bebas. Tanyain aja. Lu nih pemain, Mas. Ya, pemain apa? Di mata gue. Lu bisa ngatur, Mas, semua permainan. Ini lu mau insaf, apa lu mau capek, apa lu mau Lohan ini sebuah potensi yang bisa menghasilkan uang dan bisa menjadi pahala bekal lo mati. Bukan gitu ya. Jadi gini, ya namanya orang itu kan dari A, B, C, D gitu kan, akhirnya ketemu orang A, B, C, D lagi gitu kan. Mungkin kan penjahat ketemu penjahat akan jadi penjahat, mungkin ya. Kalau penjahat ketemu ustadz mungkin akan mengurangi dia jahat, kan gitu. Pertanyaanmu terlalu ini ya, terlalu menusuk. Gini, di saat orang yang bermain di dunia gelap, dia berusaha mencari cahaya. Dia berusaha mencari cahaya. Berarti ada something di hati dia yang membuka. Kenapa gue mau mencari cahaya? Dunia gelap apa ini? Dunia gelapnya apa dulu? Kamu tuh pertanyaannya agak. Iya, gue nggak usah jawab dunia gelapnya apa gitu. Karena penuh drama lah. Iya. Gitu. Iya. Ya lu, kenapa lu mau? Karena, sorry Mas, lu kerja di tempat seseorang, beliau yang terlibat di sini juga. Nanti di saat ikan beliau menang, ya, gue ngomong apa adanya nih Mas.
itu cibiran orang nggak akan ada, Mas. Iya kan? Iya. Gimana cara menghindarinya? Kalau masalah itu kan gampang tuh. Kan ada standar penjurian yang kita share kan. Tujuan kita nge-share standar penjurian adalah pemainnya biar paham. Standar penjuriannya kayak gini, sistem pedomannya kayak gini, poin-poinnya adalah kayak gini. Ketika ikan, misalkan saya sekarang kerja di LC Series misalkan ya, terus ada ikan LC Series menang, ya kalau sesuai standar penjurian kenapa aja? Satu itu, yang kedua, jurinya bukan 1-2 orang, gitu loh. Yang ketiga, sistem penjuriannya kita berlapis kan. Sistem Gitu loh. penjurian pertanyaan belakangan, Mas. Iya, iya, Itu. makanya tapi ada perubahan gitu. Iya terus. ada, tetap ini tentang juri yang ada yang gue kenal lu lah, Mas ya, gitu ya. Jadi Sampai gini jadi saya putus dulu ya. Iya. Gini. Oke, orang mungkin sudah paham saya sebagai pemain. Orang mungkin paham saya tukang ngondisiin A, B, C, D gitu Kondisi ya. apa ya, nih? Ya, pokoknya itulah ya. Terkadang kita manusia aja, ya. Ini permainannya kayak gini gitu kan. Saya tahu ini permainannya kayak gini. Bagaimana kita menciptakan sebuah permainan yang tidak bisa dibobol atau tidak bisa dipermainkan lagi. Permainan yang tidak bisa dipermainkan lagi gitu loh. karena lu tahu cara bermainnya. Karena saya pelaku. Ya kan? Karena saya pelaku. Mahal nih, Bro. Ya kan? Saya pelaku. Mahal nih, gitu Bro. loh. Oke, saya pelaku, Bro. Gitu Sampai kan? mau jual SS. Saya jual SS. Itu udah komen. Ya. Saya pelaku gitu loh. Saya pelaku, ya. Ketika saya bertemu dengan orang-orang yang punya kapasitas, yang punya kualitas, yang mau masuk ke organisasi Lohan Club Indonesia, ya. Beliau juga bukan orang-orang bodoh. Ya. Beliau pasti tanya, Rul, kamu ceritanya gini, Rul, kamu beritanya gini. Saya kasih tahu semua aja. Caranya gini. Bagaimana biar ini nggak terjadi? Bagaimana alasan caranya mengantisipasi? Ya kita bikin sistem dengan cara kayak gini. Kalau kita mau bermain, bukan hanya di 1 titik, tapi ke 3 titik. Berat dong ya. Iya, silakan bermain, asal kuat aja, kan gitu kan? Silakan kasih ikan cuek. Tapi ini ada ikan cuek nih, ada 3 lapis nih ikan cuek yang lo mau kasih. 3 lapis, Gitu. lapis. Makanya gue sempat. Saya rasa dengan sistem penjurian yang akan diterapkan Lohan Club Indonesia untuk bermain terlalu sangat susah, Pak. Karena harus melalui 1 juri, grand juri, yang paling susah, non sewu, Pak, pengawas juri, Pak. 1, kita menunjuk orang pengawas juri yang 1, dia ada di dalam susunan organisasi. Yang kedua, orang-orang yang ada di susunan organisasi secara ekonomi, beliau mapan semua, Pak. Yang ketiga, Siapa? ya nanti itu kalau masalah itu nanti akan kita umumkan dekat-dekat kontes. Enggak rahasia, tapi Rahasia. akan diumumkan. Akan kita umumkan, pengawas jurinya siapa-siapa akan kita umumkan di dekat-dekat kontes. Jadi kita benar-benar terbuka, Pak. Polisi juri ya. Ya kalau bahasa kamu polisi juri, kalau Polisi kita juri bahasanya lah, ya. pengawas juri. Polisi India. Asal jangan polisi India. Kasus kelar dia datang. Enggak. Ya kan? Ada kasus dia ngumpet. Kan gini udah dari sini ke sini kan gitu. 3 hilir, Pak. Kamu mau ngondisiin. Nggak bisa, Pak. Bagi saya sebagai pemain yang tanda kutip tadi kamu jelaskan bahwa kamu pemain ini terlalu sangat susah, Pak. Iya, sorry Mas ya. Iya. Gue ngomong kayak gitu. Boleh nggak apa-apa. Karena sakit, Mas. Hati di saat kita tahu sebenarnya ikan kita menang, tapi harus legowo. Sebenarnya bukan legowo ya, Pak. Pura-pura legowo. Pura-pura legowo. Padahal batin gue merintih, Mas. Karena tidak ada penjelasan. Iya. Kan di Lohan Club Indonesia nanti dari nominasi ada edukasi, ada sistem tanya jawab. Habis itu setelah itu 1, 2, 3-nya keluar, juri belum boleh pulang. Harus ada edukasinya ke peserta. Kenapa ikan ini juara 1, kenapa ikan ini juara 2, kenapa ini juara 3, semuanya edukasi, Pak. Selama orang itu belum puas dengan jawaban, ya Boleh tanya, tapi tetap tanda kutip, Pak. Ya. Nah, orang bertanya itu kalau udah dijawab,
sesuai dengan standar ya jangan berbeli-beli. Iya, kalau dia masih nggak terima, sediain ring, jotos saya di ring. Bukan masalah, ya kan? Enggak lah. Ya, harus Jadi ada. bercanda cos, ya kan? Rock and roll tetap, ya kan? Masuk ke sistem penjurian, Mas. Iya, iya. Yang ini udahlah, nanti kita bisa lanjut di next sesi Boleh, untuk boleh, boleh. menanya ke individu masing-masing. Boleh, boleh. Ke Tibon, Agung Keling, Tio, Nah, dan harus semuanya. dong, harus. Nanti akan ada sesi untuk Ya kesiknya harus. semua ada. Jadi progres Oke. ini harus ada satu. Sekarang saya minta sistem penjuriannya dirincikan secara detail dari mulai ikan masuk, sizing, pengocokan juri yang sempat Mas bilang itu, tolong dijelaskan secara rinci. Jadi sizing. Jadi mulai ikan masuk, ngocok ini segala macam. Ya, kita kemungkinan akan buka 22 kelas atau 23 kelas. Ya. Terus dari sistem pendaftaran pun kita sudah tata semuanya. Ada adminnya yang bertanggung jawab. Terus nanti biasanya itu kan terkadang handling atau pemilik ikan suka nakal. Ada yang namanya sistem sizing. Ya. Nah, di sizing nanti kita akan menerapkan satu, dia dari juri. Yang kedua, dari panitia. Yang ketiga, dari peserta itu sendiri. Tapi bukan peserta yang harus tunjuk kanan kiri, enggak. Jadi panitia yang akan menentukan sama juri yang akan menentukan ikan ini kena size harus di sizing atau enggak, oversize atau enggak. Diskusi dulu sama peserta. Ya, bukan sama peserta, bukan sama peserta. Perwakilan peserta. Bukan, jadi juri nanti akan keliling sama panitia. Ini sizing, ini sizing, ini sizing, ini sizing. Ya. Setelah itu nanti misalkan ini kan rencana kita akan sistem tim ya. Jadi di Lawan Club Indonesia akan mengadakan sebuah event yang kemungkinan insya Allah akan kita gelar di bulan Februari. Nah, itu nanti sistemnya tim. Jadi yang turun itu tim, tapi ya perorangan juga boleh, gitu kan. Nah, di situ kan nanti ada datanya. Ini ikan ini nomor sekian, ini timnya mana, kita panggil aja pesertanya. Misalkan nih ikan kamu, misalkan ikan si A dari tim A, kita panggil perwakilan handlingnya dari tim A, ada di situ ada juri, ada panitia, ada perwakilan pemilik ikan, dan satu lagi ada perwakilan peserta dari luar timnya. Dan ada dokumentasinya? Ada dokumentasi. Setiap sesing akan kita dokumentasi. Itu sistem sesingnya. Nah, Setelah sistem sesing selesai, ada pemindahan kelas, pemindahan kategori. Itu nanti akan ditentukan oleh juri. Tapi setelah itu juga nanti ada sistem tanya jawab lagi. Kenapa ikan ini dipindah di kelas ini, kenapa ikan ini dipindah kelas ini, gitu kan? Terus setelah itu selesai, nanti ada yang namanya juri bertugas yang pemilihan nominasi. Nah, di pemilihan nominasi pas waktu juri mulai bertugas untuk menilai ikan ini yang paling menarik, Jang. 7 juri kita hadirkan semuanya, kita undi di depan peserta, kita akan menentukan 3 atau 4 juri yang bertugas, kita undi namanya. Semuanya kita buka bahwa ini A, B, C, D, kita masukin ke tempat undian, kita kopiok, keluar namanya, dia yang akan bertugas. 7-7-nya hadir. tetap datang, Tetap hadir. walaupun Bertugas atau tidak? Ya, Banyak duit loh, Mas. bukan banyak duit. Ngadirin juri sebanyak itu. Bertugas nggak bertugas. Ya kan, ya itu tadi, Jang. Karena saya sebagai yang kamu bilang tadi, saya sebagai pemain, cara ngantisipasinya gimana, ya kan? Ya mau nggak mau ya harus ada trik gimana biar ini nggak ada permainan, kan gitu. Ya kan? Diundi, itu dinominasi diundi. Begitu keluar hasilnya, juri yang bertugas nanti akan setor ke grand jury hasil penjuriannya. Grand jury akan cek, semuanya akan cek. Oh, ini si A milih ikannya A, B, C, D. Ketika menurut grand jury nggak cocok, juri yang bertugas akan dipanggil sama grand jury dan dia akan adu argumen. Setelah ternyata deadlock nih. Nggak ada kecocokan. Nggak ada kecocokan. Mungkin jadi disimpan dulu. Disimpan sama grand jury. Oh, ini hasilnya si A pokoknya nih. Mungkin grand jury, bukan mungkin ya. Grand jury harus menandai bahwa ikan ini ikan ini ada tanda khususnya. Nah, nanti akan disetorkan ke pengawas juri. Pengawas juri. Terus mungkin pengawas juri akan bertanya, ini kenapa tidak ada? Karena
antara juri yang bertugas dan saya ada beda pendapat. Iya. Nah, nanti akan kita selesaikan sebagai pengawas juri. Pengawas juri nanti akan kumpul juri-juri ini. Mungkin kita akan melibatkan juri-juri, misalkan ini kan jurinya ada 7 dihadirkan semua. Yang 4 mungkin, yang 4 tugas, yang 3 nggak tugas, itu akan dijajak rembukan juga. Bareng-bareng lihat ikan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Ikan yang deadlock gitu. Iya, ikan yang deadlock itu sebagai bahan pertimbangan sama pengawas jurinya. Menurut kacamata kamu gimana? Menurut kacamata kamu, akhirnya akan mendapatkan sebuah hasil keputusan. Itu Jang. Di nominasi itu di juara 1, 2, 3 juga akan kayak gitu. Jadi nanti dulu nih saya potong. Setelah keluar 10 besar, 7 juri itu akan dikumpulkan lagi untuk dikocok ulang. Dikocok ulang menentukan 1, 2, 3. Ya, jadi belum tentu juri yang bertugas di nominasi akan bertugas lagi. Iya. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tentu juga bisa tentu bertugas lagi. tergantung Hasil kopiokan. ya kan. Setelah itu hasil keluar, jadi gini, kan nominasi. Nominasi itu langsung diumumkan nominasi besar. Apakah sistemnya mau 6 sampai 10 nominasi, sisanya disimpan, apa semuanya kita tulis nominasi? Untuk juaranya? Untuk juaranya 1 sampai 10 Jang. Lah, semua kita tulis nominasi. Ya, semua kita tulis nominasi. Nah, ya. Terus pengumuman 1 sampai 10 ya, tentuin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pakai angka atau ada sistem lain? Angka aja. Angka yang mempunyai range angka yang sudah kita tentukan. Misalkan 1 sampai 10, pakai pecahan berapa. Berapa, ini berapa. Mungkin nanti Bro Aye ntar akan ada satu pembahasan lagi untuk pedoman penjurian ya, Mas. Mungkin nggak bisa langsung ya, jadi kepala satu pembahasan, ya kan, mutiara satu pembahasan gitu kan. Nanti akan ada lagi. Ini semua kita akan sambung semua sampai dapat pengetahuan tentang cara bermain. Ya dong, kita mau main, tapi kita nggak tahu cara mainnya, mendingan lu nggak usah main. Percuma, capek, ya kan? Kita pun harus belajar cara untuk bermain, bener nggak Mas? Cara bukan ya, kalau ya main, ini kan permainan. Ya permainan, game, kompetisi, cara untuk berkompetisi lah. Game kan. Iya, bermain kan. Kompetisi itu game kan, sebuah permainan kan. Bukan bermain tanda kutip, bukan bermain curang, menyuap lo, enggak, gitu. Jadi ada standar yang harus kita pahami bareng-bareng. Peserta harus paham dengan standar yang kita keluarkan. Sebagai modal dia untuk memilih ikan-ikan yang dirawat dia untuk ikutin kontesnya. Jadi 1 sampai 10 akan ditulis nominasi. Pengumumannya apakah terpisah, apakah langsung 1 sampai 10 diumumkan di hari H? 1 sampai 10 akan diumumkan di hari H. Akan dipanggil di panggung. Jadi pengumuman akan kita tutup. Semuanya kita tutup pengumuman. 5 besar atau 6, 7, 8 kita umumkan dulu enggak. Tapi 1, 2, 3 mungkin ya itu, kalau itu masih ini ya, fleksibel ya Cang ya. Apakah nanti 5 besar akan kita panggil di panggung, atau 1 sampai 10 akan kita panggil di panggung, karena kita juga harus mengingat kapasitas panggungnya juga kan gitu kan. Katanya mau nyewa panggung itu 1 kali 4 lapangan bola. ya itu fleksibel lah, masih kita pikirkan. Yang jelas intermezzo Mas. Ya, yang jelas 1 sampai 10 nanti akan ada juara 1, juara 2 sampai juara 10, dan hasil penilaiannya akan kita tempel secara poin kan. Tujuannya untuk edukasi. Kenapa sih ikan saya kalah? Peserta itu akan melihat, kepalanya kalah sekian, kepalanya sekian. Dan kalau bisa ya peserta kalau misalkan kurang puas ya tanya sama juri, karena waktu pengumuman pun 1, 2, 3 sampai 10 pengumuman setelah pembagian piala atau pengumuman sebelum pembagian piala, juri akan standby di arena untuk melayani tanya jawab yang bersifat edukasi. Edukasi ya. Edukasi, bukan merubah hasil ya. Edukasi. Jadi kalau nominasi mungkin tanda kutip ya, nominasi mungkin, walaupun keputusan juri tidak bisa diganggu gugat.
Tapi mungkin nominasi, mungkin tanda kutip ketika itu nanti ada human error atau gimana, ya kemungkinan ada berubahnya. Tapi kalau 1, 2, 3 nggak mungkin. Tujuannya tanya jawab adalah edukasi untuk next kontesnya. Jadi gini, nominasi 1 sampai 10. Tiba-tiba ada peserta yang menanyakan ikan dia, ternyata human error. Human errornya? Maksudnya ikan itu seharusnya layak untuk masuk nominasi. Tapi kuota nominasi sudah terpenuhi 10. Ada satu ikan ini yang mungkin ya namanya manusia ya Mas ya, gitu. Apakah itu nanti akan menjadi 11 nominasi? Apakah atau seperti apa sih, Pak? Kemungkinan kalau saya pribadi ya, tapi ini belum kita bahas secara fix ya. Ya ini pertanyaan ya, ini pertanyaan. Kalau saya pribadi akan kita ambil 11. Akan kita ambil 11, walaupun aturannya nominasi adalah 10. Tapi karena ini human error, ya harus ada pembeda. Kalau saya pribadi, tapi itu kan perlu kita bahas ke organisasi. Oke, ya itu sering terjadi Mas. Ya, karena itu sering terjadi. Makanya itu Cang, karena gimana cara kita menghindari human error itu dengan sistem kontrol. Masa sih Cang, dari juri kontrol ke grand juri, dari grand juri kontrol ke pengawas juri. Habis itu nanti setelah hasilnya keluar panitia pasti akan kontrol dulu, ya kan? Masa masih ada human error sih? Ya 95% mungkin sudah kita antisipasi lah Cang 95% ya. Kita antisipasi. Tapi ya memang wallahu alam pasti ada ya kan. Kalau kayak gitu pasti ada. Mungkin next kita akan panggil grand juri Cang, kalau bisa Cang. Insya Allah dalam waktu dekat Mas. Kita hadirkan grand juri di sini untuk biar semuanya gamblang. Biar dia menjelaskan kepala seperti ini, body seperti ini. Ya nanti gini Cang. Ini kan kontesnya nanti di bulan Februari Insya Allah. Insya Allah juga nanti di bulan Januari kita sudah mulai share pedoman penjurian yang kita buat dari LCE. Ya, pedoman penjurian akan kita share. Secara presentasi kepala sekian persen, bodi sekian persen, vintal sekian persen, mutiara sekian persen, warna sekian persen, ya kan? Impressionnya sekian persen. Tapi juga kita akan kasih penjelasan. Kepala yang bagus itu kayak apa? Bodi yang bagus kayak apa? Mutiara yang bagus kayak apa? Gitu. Itu semuanya akan kita gamblang, kita akan share dulu sebelum kontes itu terlaksana. Jadi orang kontes itu nggak hanya sekedar omong-omong bolong, tapi sudah punya pedoman yang dia sudah pegang. Kadang seru juga ya. Kalau kontes kayak gini Mas. Peserta kontes, mereka bawa ikannya. Hari kedua mereka datang, mereka sendiri sudah bisa menilai. Waduh, ikan gua kayaknya nggak masuk nominasi nih. Tapi mereka akhirnya happy, tahu bahwa mereka harus belanja ikan seperti ini biar nominasi. Itu yang ya karena yang terpenting itu kalau kita yang gua harapin sih, mungkin yang lain juga ngarapin seperti itu. Karena yang edukasi itu. Yang terpenting ini Tam. Kalau kita mau bermain kontes, jangan hanya sekedar tahu pedoman penjurian, tapi kita juga harus tahu lawan-lawan di arena. Ya, kita tahu pedoman penjurian, tapi kita nggak tahu lawan yang ada di arena. Itu yang membutakan sebenarnya. Oh, gue pernah denger loh. Paling enak itu ya belajar di arena aja. Denger ada lu pernah telepon gue, ada satu event, ya kan? Gue males keluar rumah, tiba-tiba lu telepon gue. Lu kesini Cang, lu kesini Cang, lu upgrade mata lu Cang. Begitu gue ngeliat, anjing, gue ngerasa ikan gue paling bagus di rumah. Ternyata, Masya Allah. Nominasi aja disyukur ikan gue. Iya karena tadi itu Jang, peternak Indonesia itu ya, terlebih cencu gitu ya, dia selalu upgrade dari hasil silangan dia ketemu namanya nanti karakter mutiara, nanti ketemu bodi yang gini, vintal yang gini. Kalau kamu nggak upgrade, karena orang itu kan yang dia pikirkan ikanku paling bagus. Oh iya, gue juga ngeliat ikan gue paling bagus di rumah. Tapi beliau lupa. Makanya lo telepon gue, suruh datang ke arena. Ikan kamu paling bagus di rumah. Di rumah, iya, di rumah gue. Tapi di arena beda cerita karena ikan-ikan yang sesuai dengan standar penjurian
yang lebih bagus dari ikan kamu. Ikan kamu masuk standar penjurian, secara kacamata kamu menurut standar penjurian masuk. Masuk. Saya ngerti masuk. Begitu di arena, yang lebih super lagi ada contohnya misalkan ya. Bengong gue. Ya misalkan mutiara fullness, tapi begitu kita lihat kalau mutiara kan dilihat dari fullnessnya, karakternya, kan gitu ya. Secara fullness kamu menang, bagus udah fullness. Tapi secara karakter kamu kalah, 1 poin kamu kalah. Kepala ini udah gede, tapi begitu di arena kontes, gede itu ada yang suan, ada yang bola sempurna, itu kan yang harus kita pahami. Nah, cara paling enak memahami setelah kita tahu standar penjurian, ya cara paling enak itu ya di arena kontes, Pak. Ya, berarti kita sama-sama belajar. Secara real belajarnya, Pak. Ya, kita sama-sama belajar karena kita ini LCI ini baru. Kebetulan walaupun baru, isinya muka-muka lama semua. Muka-muka lama yang sudah berpengalaman di bidang baiknya pun, di bidang jahatnya pun, ya kan? Jadi alangkah baiknya kalau kita sama-sama belajar. Setan yang jelas di Lohan Club Indonesia itu setannya ada, malaikatnya ada, lengkap sudah. Ada setan berwajah malaikat, ada malaikat berwajah setan. Lengkap gitu loh. Jadi udah tahu ABCD-nya, bagaimana cara kita berinovasi biar ABCD-nya itu menjadi sesuatu yang positif untuk kemajuan bersama. Ya. Insya Allah semuanya berjalan dengan insya lancar. Allah. Mungkin kita akan bertemu lagi di next pembahasan. Menghadirkan sosok-sosok siapa aja yang ada di Lohan Club Indonesia. Lohan Club Indonesia. Dari kepengurusan kalau bisa diwawancarai, Cang. Terus dari juri. Nun sewu ya Mas ya, tadi nanya Mas sebagai penjahat ini segala macam. Mas Ibon, nun sewu Mas Ibon, nggak bermaksud. Jadi biar semua terbuka, Pak. Kenapa harus ada ALCI? Ya karena ini yang di kuping saya, Mas. Lu kenapa mau deket sama ini orang dan kenapa ini orang yang ditunjuk? Tujuannya adalah untuk satu, kebaikan bersama, kemajuan bersama dalam bidang dunia hobi lohan, apalagi terlebih di dunia kontesnya. Karena di kontes itu serem loh, Cang. Gengsi ada, ya, persaudaraan ada. Yang paling bahaya kan ketika persaudaraan di nomor 1 kan, padahal dia gengsinya ada, pura-pura ini dan itu gitu. Banyak manfaat di dunia lohan, Mas. Banyak. Kemarin, Mas. Dari temen lohan, alhamdulillah rumah gue sold, yang beli anak lohan. Dari bisnis, dari hobi ketemu bisnis. Banyak peluang yang bisa kita dapat. Dari itu akhirnya LCI tercipta, RCI terbentuk dari beberapa faktor ekonomi, dari beberapa background, ya sosok-sosoknya itu dari ininya ketemu, terbentuk LCI jalan. Dan satu lagi ya, di LC ini tidak ada high, low, middle. Nggak ada. Ketika di arena kontes semuanya sama. Kamu peserta. Punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Punya kewajiban yang sama. Karena ketika punya hak dan kewajibannya nggak dijalani, haknya dituntut, ya kita maaf kata. Ada hak pasti ada kewajiban. Iya, gue bayar sama lo, gue berhak nanya gitu. Berhak nanya, kewajibannya ya pertanyaan harus jangan keluar dari rule yang dipertanyakan. Ketika kita sudah sodorkan standar penjurian ini ABCD-nya, ya kan? Kalau kamu sudah ya udah close di arena. Lebih baik kita keras di arena, selesai. Tapi di luar kita ngopi bareng. Yang terbukaan semuanya lah. Oke, Bro Aye, kita tutup pembahasan kali ini tentang siapa saja juri yang bertugas. Next kita akan menghadirkan juri atau ketua, boleh, atau siapapun yang terlibat dalam organisasi ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya di Lohan Club Indonesia. Lohan Club Indonesia. Dari kita untuk kita, Cang. Dari kita untuk kita. Ya, untuk kemajuan bersama. Because I love Lohan. I love so much Lohan. Ikan laku pun saya nangis kehilangan ikan itu, Mas. Tapi tersenyum karena dapat cuannya itu. Siapa yang nggak senyum dapat cuan? Tapi karena hati yang bermain, sedih itu salah satu pertimbangan LCI kayak gitu.
bagaimana kita mengangkat derajat Lohan itu menjadi sebuah kompetisi yang bergengsi, yang mempunyai kualitas secara kompetisi, mempunyai kualitas secara secara gengsi, secara apa ya, Jang? Dari penyerahan hadiah, kastanya kita naikin lah. Gengsi, kasta naik semua, derajatnya naik semuanya, otomatis harga Lohan akan naik, Pak. Oh, itu yang di saat seremonial, makanya kita harus berpakaian rapi. Ya. Gitu. Karena Lohan aja lo dandanin, begitu lo mau ngangkat pialanya lo asal-asalan. Iya, pakai sendal jepit, pakai sendal jepit. Wah, oke. Ya. Oke, Bro Aye, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih Mas Ludi. Kalau ada salah kata maaf. Siap. Mungkin pertanyaan gua akan lebih kejam dari ini. Siap. Pertanyaan apapun akan kita jawab selama itu baik untuk kemajuan Lohan. Love, peace, semua karena Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semua berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita juga butuh kalian. Oke. Tanpa kalian kita nggak ada. Tapi Aye. bagaimana caranya kita harus berperan aktif di organisasi ini. Excuse me. Bye. See you.